Panas terik matahari Riyadh menyambut Nabila begitu ia melangkah keluar dari bandara. Hatinya berdegup kencang, bukan karena kegembiraan, tetapi karena rasa takut yang terus menghantuinya. Ini adalah pertama kalinya ia berada di tanah asing, jauh dari keluarganya di Indonesia. Perempuan berusia 25 tahun itu hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian sederhana dan sebuah harapan, bisa mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Setibanya di rumah majikannya, Nabila langsung disuguhkan pemandangan yang membuatnya takjub sekaligus terintimidasi. Rumah keluarga Al-Faruq lebih mirip istana dengan pilar-pilar marmer putih menjulang tinggi dan taman yang dihiasi air mancur mewah. Namun, semua kemegahan itu tidak membuat Nabila merasa nyaman. "Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk menikmati," ujar Siti, seorang TKW senior yang menjadi pembimbingnya. Kata-kata itu dingin, menusuk seperti duri, mengingatkan Nabila akan batasannya di tempat ini. Hari-hari pertama Nabila dipenuhi dengan pekerjaan rumah yang berat. Mulai dari membersihkan ruangan yang tak terhitung jumlahnya hingga melayani keluarga Al-Faruq yang terkenal perfeksionis. Meski tubuhnya lelah, Nabila berusaha menahan air mata setiap malam. Ia tahu, keluhan tidak akan membawanya pulang. Namun, ada sesuatu yang lebih menyesakkan daripada pekerjaannya, tatapan dingin dari sang majikan, Ni. Fatwa Al-Faruq, wanita itu selalu mengawasi Nabila seolah mencari-cari kesalahan. Suatu malam, ketika Nabila tengah membersihkan ruang baca yang dipenuhi buku-buku berbahasa Arab dan Inggris, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Ia berbalik dan mendapati seorang pria berdiri di pintu. Rambutnya hitam legam, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya tajam, seperti elang yang sedang mengamati mangsanya. "Kamu baru?" "Iya," tanya pria itu dengan senyum tipis. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Nabila hanya bisa mengangguk, tak berani menjawab. Pria itu adalah Amir, putra tunggal keluarga Al-Faruq, yang baru saja kembali dari studinya di London. Sejak saat itu, keberadaan Amir menjadi bayangan yang tak bisa dihindari oleh Nabila. Setiap kali mereka berpapasan, pria itu selalu menyapa, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Meski awalnya Nabila merasa gugup, ada sesuatu tentang Amir yang membuatnya merasa hangat. Namun, ia tahu, terlalu banyak perhatian pada pria itu hanya akan membawa masalah. Siti sudah memperingatkannya, jangan terlalu dekat dengan Amir. Dia itu pangeran di rumah ini, sementara kita hanya debu. Satu malam, saat Nabila sedang mencuci piring di dapur, Amir muncul tanpa diduga. "Kamu pasti rindu rumah," katanya, memecah kesunyian. Nabila terkejut, tetapi ia mencoba tersenyum kecil. "Iya, kadang-kadang," jawabnya pelan. Amir mendekat, membuat jantung Nabila berdetak lebih cepat. "Kamu pasti orang yang kuat. Tidak semua orang bisa bertahan jauh dari keluarganya," lanjut Amir. Ada kehangatan dalam kata-katanya yang membuat Nabila bingung. Kenapa seorang pria seperti dia peduli pada seseorang seperti dirinya? Namun, malam itu menjadi awal dari kebimbangan yang menghantui hati Nabila. Di satu sisi, ia merasakan percikan kecil yang aneh saat berbicara dengan Amir. Namun, di sisi lain, ia tahu batasan dirinya. Ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga, sedangkan Amir adalah pewaris kekayaan keluarga Al-Faruq. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Ketika malam berganti pagi, Nabila berdiri di balkon kamarnya yang kecil, memandang ke langit Riyadh yang gelap. Bulan yang terang menghiasi langit seolah mengingatkannya pada desanya di Indonesia. Namun, bulan itu juga seakan berbisik, mengingatkannya bahwa kisah ini baru dimulai, dan jalan di depannya akan penuh duri. Hari itu, suasana rumah keluarga Al-Faruq terasa lebih lengang dari biasanya. Ni, Fatwa dan suaminya sedang menghadiri acara sosial, meninggalkan rumah besar itu dalam keheningan. Nabila memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak di taman belakang, sebuah tempat yang jarang ia datangi karena selalu sibuk bekerja. Taman itu penuh dengan bunga mawar putih dan air mancur kecil di tengahnya, menghadirkan suasana damai yang sejenak mengusir rasa rindu pada desanya. Ia duduk di bangku kayu tua sambil mengusap peluh di dahinya, membiarkan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya yang lelah. Namun, kedamaian itu terusik ketika ia mendengar langkah kaki mendekat. Nabila segera bangkit, mengira itu salah satu pelayan lain atau, lebih buruk, Ni. Fatwa yang pulang lebih awal. Namun, alih-alih majikannya, ia melihat Amir,
dengan kemeja kasual yang terbuka di bagian atas, memperlihatkan sisi karismatiknya. Nabila merasa panik, tubuhnya kaku, sementara pria itu hanya tersenyum kecil. "Kenapa terlihat seperti sedang melarikan diri?" tanya Amir, suaranya penuh canda. Nabila mencoba mengatur napasnya. "Maaf, Tuan, saya hanya beristirahat sebentar. Saya akan kembali bekerja," jawabnya tergesa-gesa, menunduk dalam-dalam. Namun, Amir melambaikan tangannya, menyuruhnya tetap duduk. "Kau tidak perlu takut padaku, Nabila. Aku hanya ingin menikmati sore ini. Dan aku tidak keberatan jika kau juga melakukannya." Ada nada ketulusan dalam ucapannya yang membuat hati Nabila goyah. Ia tahu seharusnya ia menolak, tetapi tubuhnya seolah menuruti kata-kata Amir. Mereka duduk di bangku yang sama, meski berjarak cukup jauh. Amir mulai bertanya tentang asal-usul Nabila, tentang keluarganya di Indonesia, dan alasan ia datang ke Riyadh. Dengan suara lirih, Nabila menceritakan perjuangannya, tentang ayahnya yang sakit-sakitan, adik-adiknya yang masih kecil, dan bagaimana ia menjadi tulang punggung keluarga. Amir mendengarkan dengan seksama, sesuatu yang jarang dilakukan orang-orang di rumah itu. "Kau perempuan yang luar biasa," ucap Amir tiba-tiba, membuat Nabila menoleh dengan tatapan terkejut. "Tidak banyak orang yang sekuat dirimu." Kata-kata itu membuat hati Nabila bergetar. Ia merasa dilihat, benar-benar dilihat, untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini. Namun, kebahagiaan kecil itu segera digantikan oleh rasa takut. "Tuan Amir, Anda seharusnya tidak berbicara seperti itu pada saya. Jika Fatwa tahu, saya bisa mendapat masalah." Wajah Nabila menunduk, matanya berusaha menghindari tatapan Amir. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis. "Kau tidak perlu takut, aku bukan ibuku." Percakapan mereka terganggu oleh suara pintu depan yang terbuka. Fatwa baru saja pulang." Nabila segera bangkit, panik. "Saya harus pergi," katanya cepat, sebelum berlari masuk ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal di taman itu, mungkin rasa penasaran, atau bahkan awal dari sesuatu yang ia takuti. Di malam harinya, saat Nabila merebahkan tubuhnya yang lelah di kasur sempit, pikirannya terus dipenuhi oleh percakapan sore itu. Ada sesuatu tentang Amir yang berbeda dari semua pria yang pernah ia temui. Tapi Nabila tahu, semakin dekat dengan Amir berarti semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Ia hanya seorang pembantu, dan Amir adalah pewaris keluarga Al-Faruq. Perasaan apapun yang mulai tumbuh di hatinya harus segera dipadamkan. Namun, jauh di sudut hatinya, ia tidak bisa mengabaikan suara kecil yang berbisik, "Bagaimana jika semua ini adalah awal dari sesuatu yang takdir rencanakan untukmu?" Dengan tatapan kosong ke arah langit-langit kamarnya, Nabila hanya bisa berdoa, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari-hari berlalu, tetapi pertemuan singkat di taman itu terus terngiang di pikiran Nabila. Ia berusaha keras mengabaikan bayangan Amir yang muncul di benaknya, tetapi setiap kali pria itu melintas di dekatnya, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Amir tampak semakin sering muncul di tempat-tempat yang biasanya menjadi wilayah para pekerja. Terkadang, ia terlihat di dapur, pura-pura mencari air, atau di halaman belakang, seolah sengaja mencari alasan untuk berbicara dengan Nabila. Suatu sore, Nabila sedang menyapu lantai di ruang tamu ketika Amir muncul tanpa diduga. "Nabila," panggilnya lembut, membuat gadis itu terlonjak. "Aku ingin kau membantuku memilihkan buku di ruang baca." Nabila bingung, tapi ia tidak bisa menolak. Dengan langkah gugup, ia mengikuti Amir ke ruang baca yang sunyi. Di sana, Amir mulai berbicara tentang buku-buku favoritnya dan kehidupannya di London, membuat suasana terasa santai. "Apa kau suka membaca?" tanyanya tiba-tiba. Nabila mengangguk pelan. "Dulu, saya suka membaca novel di perpustakaan desa. Tapi sejak bekerja di sini, saya tidak punya waktu lagi," jawabnya. Amir tersenyum, lalu mengambil sebuah buku dari rak. "Ini untukmu," katanya, menyerahkan buku itu pada Nabila. "Bacalah saat kau punya waktu. Aku yakin kau akan menyukainya." Nabila terkejut, tetapi ia menerima buku itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menerima pemberian itu adalah kesalahan. Namun, ia tidak bisa menolak perhatian tulus dari Amir. Hari berikutnya, suasana menjadi lebih rumit. Fatwa mulai mencurigai perubahan sikap Amir yang sering terlihat di sekitar para pekerja.
Tatapan tajamnya selalu mengikuti setiap gerak-gerik Nabila, membuat gadis itu semakin gelisah. "Apa yang kau lakukan dengan Amir?" tanya Ni. Fatwa suatu pagi, saat ia memergoki Nabila sedang menyapu dekat ruang kerja Amir. Suaranya dingin, menusuk seperti belati. Nabila hanya bisa menunduk, tidak berani menjawab. "Ingat posisimu di rumah ini. Jangan pernah bermimpi terlalu tinggi," lanjut Ni. Fatwa sebelum pergi dengan Anggun, meninggalkan Nabila yang hampir menangis. Malamnya, Nabila mencoba mengembalikan buku yang diberikan Amir. Ia menemui pria itu di taman, tempat yang kini menjadi saksi bisu kedekatan mereka. "Tuan Amir, saya tidak bisa menerima ini," katanya, menyerahkan buku itu. Tapi Amir menolak. "Kenapa tidak? Ini hanya buku. Kau berhak memiliki sesuatu untuk dirimu sendiri." Nabila menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Ini bukan tentang buku, Tuan. Ini tentang saya. Saya hanya pembantu, dan saya tidak ingin membuat masalah." Namun, Amir memegang tangannya, membuat Nabila terkejut. "Kau lebih dari sekadar pembantu, Nabila. Kau adalah seseorang yang luar biasa, dan aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan," ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Kata-kata itu menusuk hati Nabila, membangkitkan emosi yang selama ini ia pendam. Untuk sesaat, ia merasa seperti seseorang yang berarti, bukan hanya seorang pekerja. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Langkah berat seseorang terdengar mendekat, dan mereka mendapati Siti berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. "Nabila, kau harus segera kembali ke kamar. Jika Ni Fatwa tahu tentang ini, kau bisa dikeluarkan," bisiknya dengan nada mendesak. Nabila segera menarik tangannya dari genggaman Amir dan berlari pergi, meninggalkan pria itu sendirian di bawah rembulan. Di kamarnya, Nabila memeluk buku pemberian Amir erat-erat, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa kedekatannya dengan Amir adalah kesalahan besar, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan yang tumbuh seperti bunga liar di padang pasir, menantang segala halangan. Ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah bunga ini akan layu sebelum sempat mekar, ataukah ia akan bertahan melawan badai. Pagi itu, langit riat berwarna kelabu, seolah menjadi pertanda akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Nabila terbangun dengan rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, seperti biasa, ia memulai harinya dengan bekerja. Di tengah kesibukannya membersihkan ruang makan, suara tinggi Ni Fatwa menggema, memanggilnya ke ruang kerja. Hati Nabila berdegup kencang, firasat buruk menghantuinya. Dengan langkah gemetar, ia memasuki ruangan besar dengan meja kayu mahoni di tengahnya. Ni Fatwa duduk di belakang meja, wajahnya dingin seperti patung marmer. "Jelaskan ini," ucap Ni Fatwa sambil melemparkan sebuah buku ke meja. Nabila tertegun. Itu adalah buku yang diberikan Amir kepadanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Apakah kau pikir aku tidak akan tahu? Aku melihatmu di taman bersama Amir malam itu," lanjut Ni Fatwa dengan nada menghina. Nabila mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tercekik oleh ketakutan. "Maafkan saya, Nyonya. Itu hanya kebetulan. Tidak ada apa-apa di antara kami," ucapnya pelan, meski hatinya tahu bahwa kebohongan itu terlalu rapuh untuk dipercaya. Ni Fatwa berdiri dari kursinya, matanya memandang tajam ke arah Nabila. "Kau pembantu di rumah ini. Jangan pernah bermimpi untuk mendekati anakku. Aku tidak akan membiarkan keluargaku tercemar oleh seseorang seperti dirimu," katanya dengan nada penuh amarah. Nabila hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi ia tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Sore harinya, Amir datang mencari Nabila di dapur. "Aku mendengar apa yang terjadi," katanya dengan nada prihatin. "Ibuku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu." Namun, Nabila menggeleng, mencoba tersenyum meskipun hatinya hancur. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah tahu sejak awal bahwa kedekatan kita tidak akan diterima," katanya. Amir tampak tidak terima. "Aku tidak peduli dengan apa yang ibuku pikirkan. Aku hanya peduli padamu," ucapnya tegas, membuat hati Nabila semakin berkecamuk. Namun, sebelum Nabila sempat menjawab, pintu dapur terbuka, dan Ni Fatwa berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan. "Amir, apa yang kau lakukan di sini?" serunya. Amir menatap ibunya dengan tajam, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. "Aku hanya berbicara dengan Nabila. Apa itu salah?" tanyanya. Ni
Fatwa mendekat, matanya menyala penuh amarah. Ini bukan soal benar atau salah, Amir. Kau adalah pewaris keluarga ini, dan dia hanyalah seorang pembantu. Jangan rendahkan dirimu dengan bergaul dengannya. Amir menggenggam tangan Nabila, sesuatu yang membuat Fatwa terkejut. Dia lebih dari sekadar pembantu, Ibu. Dia adalah seseorang yang tulus dan baik hati, sesuatu yang jarang kita temui di dunia ini, katanya dengan nada tajam. Nabila ingin menarik tangannya, tetapi genggaman Amir terlalu kuat. Fatwa tampak terhenyak, tetapi ia segera memulihkan dirinya. Jika kau terus seperti ini, Amir, kau akan kehilangan semuanya. Keluarga, warisan, bahkan kehormatanmu. Setelah Fatwa pergi dengan penuh amarah, Nabila melepaskan tangannya dari genggaman Amir. Tuan Amir, tolong hentikan ini. Saya tidak ingin Anda kehilangan segalanya hanya karena saya, katanya dengan suara bergetar. Amir menatapnya, matanya dipenuhi emosi yang tidak bisa ia sembunyikan. Nabila, aku tidak peduli dengan apa yang aku kehilangan. Aku hanya peduli padamu, katanya, tetapi Nabila menggeleng. Tapi saya peduli, Tuan. Saya peduli pada apa yang Anda miliki. Jangan hancurkan hidup Anda demi seseorang seperti saya. Malam itu, Nabila duduk di sudut kamarnya, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu bahwa perasaannya pada Amir semakin dalam, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tidak mungkin terjadi. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan untuk menjauh dari pria yang telah mencuri hatinya. Di sisi lain rumah, Amir duduk di balkon kamarnya, memandang bulan yang sama. Dalam diam, ia bersumpah tidak akan menyerah, meskipun seluruh dunia melawan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kecanggungan di rumah keluarga Al-Faruq. Fatwa semakin memperketat pengawasan terhadap Nabila, bahkan melibatkan para pelayan lain untuk memantau setiap gerak-geriknya. Nabila berusaha menghindari Amir sejauh mungkin, meskipun sulit. Setiap kali ia mendengar langkah kaki yang menyerupai milik pria itu, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak ingin menciptakan masalah lagi, apalagi setelah peringatan keras dari Fatwa. Namun, suatu malam, takdir kembali mempertemukan mereka. Saat Nabila sedang menyimpan perlengkapan dapur, lampu di lorong tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Suara langkah kaki membuatnya terkejut, tetapi segera ia mengenali suara itu. Nabila, bisik Amir. Suaranya penuh dengan emosi yang membuat Nabila merinding. Aku harus bicara denganmu. Nabila mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. Tuan Amir, tolong pergi. Jika Fatwa tahu, saya akan mendapat masalah lagi, katanya dengan nada putus asa. Namun, Amir tidak menyerah. Aku tidak peduli, kau harus tahu sesuatu, ucapnya dengan suara tegas. Ia mendekat, menyerahkan sebuah amplop kecil ke tangan Nabila. Buka ini nanti, jangan biarkan siapapun melihatnya. Sebelum Nabila sempat bertanya, Amir pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kebingungan. Di kamarnya yang sempit, Nabila membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan dari Amir. Isinya mengungkapkan perasaannya yang tulus kepada Nabila. Ia berbicara tentang bagaimana kehadiran Nabila telah mengubah hidupnya, bagaimana ia merasa lebih hidup setiap kali mereka berbicara. Surat itu juga berisi janji bahwa Amir akan melindungi Nabila, apapun yang terjadi. Air mata mengalir di pipi Nabila. Surat itu membuat hatinya penuh dengan emosi yang bercampur aduk, cinta, harapan, tetapi juga ketakutan. Namun, pagi berikutnya, kejadian yang ditakuti Nabila terjadi. Salah satu pelayan menemukan surat itu di kamar Nabila saat sedang membersihkan. Tanpa berpikir panjang, pelayan itu menyerahkannya kepada Fatwa. Amarah Fatwa meledak. Ia memanggil Nabila ke ruang tamu, di mana semua pelayan dikumpulkan. Surat itu diacungkan di depan wajah Nabila. Apa ini? Serunya, nadanya begitu tinggi hingga membuat semua orang bergidik. Nabila hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Amir muncul di ambang pintu. Itu bukan salah Nabila, aku yang menulis surat itu, katanya dengan tegas. Semua orang terkejut, termasuk Fatwa. Amir, apa yang kau pikirkan? Kau berani mempermalukan keluargamu dengan cara seperti ini, bentaknya. Namun, Amir tidak gentar. Ini bukan tentang keluarga atau kehormatan.
Ini tentang aku dan perasaanku. Aku mencintai Nabila. Kata-kata itu mengguncang semua orang di ruangan itu, terutama Nabila. Ia menatap Amir dengan mata penuh air mata, tidak percaya bahwa pria itu berani mengakui perasaannya di depan banyak orang. Namun, Fatwa tidak tersentuh oleh pengakuan itu. Ia memandang Nabila dengan penuh kebencian. Kau dipecat. Malam ini juga, kau harus pergi dari rumah ini, katanya dingin. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Nabila. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Di tengah kekacauan itu, Amir melangkah maju. Kalau Nabila pergi, aku juga akan pergi, katanya dengan tegas. Suaranya membuat ruangan itu sunyi. Fatwa menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Amir, kau tidak serius, katanya, tetapi Amir tidak mundur. Aku serius, Ibu. Aku tidak peduli dengan warisan atau apapun. Aku hanya ingin bersama Nabila. Dengan kata-kata itu, Amir menggenggam tangan Nabila, menariknya keluar dari ruangan, meninggalkan Fatwa yang terpaku dalam kemarahan. Di luar rumah, Nabila merasa seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Ia menatap Amir dengan mata penuh air mata. Kenapa kau melakukan ini, Tuan? Kau telah kehilangan segalanya, katanya. Amir tersenyum kecil, menghapus air mata di pipi Nabila. Aku tidak kehilangan apapun, Nabila. Selama aku bersamamu, aku memiliki segalanya. Kata-kata itu membuat hati Nabila hancur sekaligus penuh harapan. Namun, di balik momen itu, mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, Nabila dan Amir melangkah keluar dari rumah megah keluarga Al-Faruq. Langit Riyadh yang gelap seolah menjadi saksi keputusasaan mereka. Angin malam yang dingin menusuk kulit, namun terasa lebih hangat dibanding dinginnya hati Nabila yang dipenuhi rasa takut. Tuan Amir, saya tidak tahu harus kemana, ucap Nabila dengan suara bergetar, matanya memandang jalanan yang terasa asing. Amir menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan rasa aman. Kita akan menemukan jalan, Nabila. Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya tegas. Mereka akhirnya menaiki taksi menuju sebuah hotel kecil di pinggir kota. Bukan tempat yang mewah, tetapi cukup untuk mereka berlindung sementara. Nabila duduk di ujung tempat tidur, memandang ke jendela dengan tatapan kosong. Amir duduk di sebelahnya, menyadari beban yang sedang dipikul wanita itu. Aku tahu ini sulit, tapi aku janji semuanya akan baik-baik saja, ucap Amir. Namun, Nabila menggeleng pelan. Tuan Amir, Anda telah kehilangan segalanya karena saya. Bagaimana jika keluarga Anda tidak pernah memaafkan Anda? Bagaimana jika mereka menghancurkan hidup Anda? Amir menarik napas dalam-dalam. Aku tahu apa yang aku lakukan, Nabila. Aku tidak menyesal. Hidupku selama ini kosong, penuh dengan harapan orang lain yang aku tidak pernah inginkan. Tapi saat aku bertemu denganmu, aku merasa hidup. Kau adalah alasan aku ingin melawan segalanya, jawabnya. Kata-kata itu seharusnya membuat Nabila merasa tenang, tetapi sebaliknya, ia merasa semakin bersalah. Cinta mereka terasa seperti beban yang semakin berat, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Amir. Namun, masalah mereka tidak hanya berhenti di sana. Keesokan harinya, saat Nabila membuka pintu kamar hotel, ia mendapati dua pria berjubah putih berdiri di luar. Salah satu dari mereka adalah Paman Amir, seorang pria parubaya yang terkenal keras. Amir, apa yang kau lakukan di sini? Pulang sekarang juga, serunya dengan nada penuh otoritas. Nabila mundur dengan ketakutan, sementara Amir melangkah maju melindungi Nabila. Aku tidak akan pulang kecuali kau meninggalkan Nabila sendirian, katanya. Pamannya menatapnya dengan tajam. Kau sudah gila, kau rela menghancurkan kehormatan keluarga ini demi seorang pembantu. Apa yang akan orang-orang katakan tentang kita? Amir berdiri tegak. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku hanya ingin hidupku sendiri, bukan hidup yang orang lain atur untukku. Jawabnya lantang. Suasana semakin memanas, dan Nabila hanya bisa berdiri di sudut, merasa seperti duri dalam hubungan ini. Akhirnya, Paman Amir menyerah untuk sementara waktu. Kau pikir ini selesai? Kau salah besar, Amir. Aku akan memastikan dia pergi dari hidupmu. Ancamnya sebelum pergi. Setelah pria itu menghilang, Nabila berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tuan Amir, ini tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan segalanya, katanya.
Suaranya penuh dengan rasa putus asa. Amir membantunya berdiri, memegang bahunya dengan lembut. Nabila, dengarkan aku. Kau bukan alasan aku kehilangan segalanya. Kau adalah alasan aku ingin hidup. Aku tahu ini berat, tapi kita bisa melewati ini bersama, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, dalam hati Nabila, ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan dunia di luar sana tidak akan pernah membiarkan mereka bahagia dengan mudah. Malam itu, Nabila duduk sendirian di balkon hotel, memandang bintang-bintang di langit yang jauh. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan angin malam. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, memikirkan masa depannya yang tidak menentu. Amir datang, membawa selimut untuk menghangatkan tubuh Nabila. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Nabila menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Saya hanya berharap bahwa semua ini adalah mimpi, dan ketika saya bangun, semuanya akan baik-baik saja. Amir memeluknya erat, mencoba memberikan kekuatan. Tetapi jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa kenyataan lebih kejam daripada yang bisa mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu dengan ketidakpastian yang mencekam. Amir dan Nabila tetap tinggal di hotel kecil itu, mencoba bertahan di tengah tekanan dari keluarga Amir yang semakin besar. Paman Amir tidak hanya mengancam, tetapi juga mengerahkan pengaruhnya untuk mencari cara memisahkan mereka. Telepon Amir berdering tanpa henti, pesan-pesan ancaman datang silih berganti, tetapi ia tetap bergeming. Namun, tekanan yang terus-menerus itu mulai menggerogoti ketenangan mereka. Suatu malam, Amir kembali ke kamar dengan wajah letih. Ia membawa kabar buruk. Nabila, pamanku berhasil membekukan semua rekeningku. Aku tidak punya akses ke uangku lagi, katanya dengan nada pelan. Nabila menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Tuan Amir? Kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya, ucapnya lirih. Amir mencoba tersenyum untuk menenangkan Nabila, meski jelas bahwa beban itu sangat berat baginya. Aku akan mencari pekerjaan. Aku bisa bekerja seperti orang biasa, jawabnya, meski dalam hatinya ia tahu itu bukan solusi yang mudah. Namun, malam itu, Nabila tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah Amir yang tertidur di kursi kecil di sudut kamar. Wajah pria itu tampak lelah, tetapi masih memancarkan ketulusan yang selama ini membuat Nabila jatuh cinta. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta mereka telah membawa Amir ke jalan yang sulit dan penuh penderitaan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia pantas menerima pengorbanan sebesar itu. Esok paginya, Nabila membuat keputusan berat. Saat Amir keluar untuk mencari pekerjaan, ia menuliskan sebuah surat untuknya. Dalam surat itu, Nabila menyampaikan perasaan cintanya yang tulus, tetapi juga meminta maaf karena harus pergi. Amir, aku mencintaimu lebih dari yang pernah kupikirkan, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan segalanya demi aku. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak penuh penderitaan seperti ini. Maafkan aku karena harus pergi, tetapi aku melakukannya karena aku ingin kau bahagia, tulisnya. Setelah meletakkan surat itu di atas meja, Nabila pergi meninggalkan kamar dengan hati yang hancur. Ia meminta resepsionis hotel untuk memberikan surat itu kepada Amir ketika ia kembali. Dengan langkah berat, ia naik ke bus yang membawanya menjauh dari kota. Air matanya mengalir sepanjang perjalanan, tetapi ia tahu bahwa inilah yang terbaik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Amir lebih lama lagi. Ketika Amir kembali ke kamar dan menemukan surat itu, dunianya terasa runtuh. Ia membaca setiap kata dengan hati yang terasa dicabik-cabik. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi, gumamnya sambil mengambil jaket dan berlari keluar. Ia mencari Nabila ke stasiun bus, ke jalanan, bahkan ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Namun, Nabila sudah menghilang, seperti angin yang membawa pergi semua kebahagiaannya. Sementara itu, Nabila tiba di kota kecil di pinggir Riyadh, tempat ia berharap bisa memulai hidup baru. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah murah dan mulai mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga lagi. Namun, setiap malam, ia selalu memikirkan Amir. Bayangan pria itu, senyumnya, dan pengorbanannya terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa hatinya telah tertinggal di Riyadh, bersama pria yang ia cintai. Di sisi lain, Amir tidak menyerah. Ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya sepenuhnya dan mencari Nabila. Aku akan menemukannya, apapun yang terjadi, katanya dengan tekad yang kuat.
Meski ia tahu bahwa jalannya penuh dengan rintangan, ia percaya bahwa cintanya kepada Nabila akan membawanya kembali kepada wanita itu. Namun, pertanyaannya tetap, apakah mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama, ataukah cinta mereka akan terkubur oleh kenyataan yang kejam? Nabila menjalani hari-harinya di kota kecil itu dengan berat. Ia bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga sederhana. Meski jauh dari kenyamanan, ia bersyukur karena tidak ada yang mengenalnya. Namun, hatinya terus terasa hampa. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, memandang langit yang gelap, bertanya-tanya apakah Amir baik-baik saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk keduanya, meskipun setiap detik terasa seperti luka baru di hatinya. Di sisi lain, Amir terus mencari Nabila. Ia menjual barang-barang berharganya untuk membiayai perjalanan ke berbagai kota. Ia bertanya kepada setiap orang yang ia temui, menunjukkan foto Nabila yang tersimpan di ponselnya. Meski banyak yang tidak mengenalnya, Amir tidak pernah kehilangan harapan. Aku akan menemukannya, tidak peduli berapa lama waktu yang diperlukan, gumamnya setiap kali rasa putus asa mulai menyelimuti. Suatu hari, Amir tiba di kota tempat Nabila tinggal. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya dipenuhi kelelahan, tetapi matanya tetap memancarkan tekad yang sama. Ia berjalan menyusuri pasar kecil di kota itu, berharap menemukan petunjuk. Saat ia melewati sebuah kios kecil, seorang wanita parubaya yang mengenali foto Nabila berkata, dia bekerja di rumah keluarga Al-Rashid, di ujung jalan sana. Amir merasa seolah dunia kembali memberikan secercah harapan. Sementara itu, Nabila sedang menyapu halaman depan rumah majikannya ketika seorang pria mendekat. Ia mendongak, dan tubuhnya langsung membeku. Di hadapannya, berdiri Amir, dengan wajah lelah tetapi dipenuhi emosi yang tak terbendung. Nabila, katanya dengan suara serak. Nabila menjatuhkan sapunya, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Tuan Amir, kenapa Anda ada di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Amir mendekatinya, mengabaikan pandangan penasaran para tetangga yang melihat dari kejauhan. Kenapa kau pergi tanpa mengatakan apapun? Kau tahu aku tidak akan menyerah, ucapnya penuh emosi. Nabila menggeleng, air matanya semakin deras. Saya pergi karena saya tidak ingin Anda kehilangan segalanya. Hidup Anda terlalu berharga untuk dihancurkan oleh seseorang seperti saya, katanya lirih. Amir meraih tangan Nabila, menggenggamnya erat. Kau salah, hidupku tidak ada artinya tanpa dirimu. Aku rela kehilangan segalanya asalkan aku bisa bersamamu. Apa yang kau lakukan mungkin membuatmu merasa melindungiku, tetapi sebenarnya kau hanya membuatku semakin hancur, katanya. Nabila hanya bisa menangis, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berperang antara rasa cinta dan rasa bersalah. Saat itu, majikan Nabila keluar, melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada curiga. Amir segera menjelaskan bahwa ia sedang mencari Nabila, wanita yang ia cintai. Sang majikan, meski terkejut, tampak tergerak oleh ketulusan Amir. Jika cinta kalian tulus, siapa aku untuk menghalangi? Tapi kau harus tahu, jalan ini tidak akan mudah, katanya sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Setelah pertemuan itu, Nabila menyadari bahwa ia tidak bisa terus lari dari perasaannya. Ia tahu bahwa Amir telah berkorban terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jika kita harus melawan dunia, maka kita akan melakukannya bersama, katanya pelan, tetapi dengan tekad yang kuat. Amir tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di bawah langit senja, mereka berdua saling berjanji untuk tidak lagi berpisah, apapun yang terjadi. Namun, jauh di hati mereka tahu bahwa ini baru awal dari perjuangan yang lebih besar. Nabila dan Amir akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama di kota kecil itu, jauh dari kemewahan Riyadh dan pengaruh keluarga Al-Faruq. Mereka menyewa kamar kecil di sebuah rumah sederhana, hidup dengan apa adanya. Nabila tetap bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara Amir mencoba mencari pekerjaan di pasar lokal. Namun, meskipun mereka bersama, hidup mereka tidak menjadi lebih mudah. Tekanan dari masa lalu terus menghantui mereka. Suatu hari, saat Amir sedang membantu di sebuah toko kain, ia melihat seorang pria berjubah putih yang dikenalnya, pamannya. Pria itu mendekatinya dengan langkah penuh kemarahan. Amir, kau tidak bisa lari dari tanggung jawabmu. Keluarga kita telah menjadi bahan pembicaraan di seluruh Riyadh karena kau, katanya dengan suara yang menahan emosi. Amir menatap pamannya tanpa gentar. Aku sudah memilih jalanku.
Jika kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaanku, maka biarlah aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga itu, jawabnya tegas. Namun, pamannya tidak datang dengan tangan kosong. Ia menunjukkan dokumen yang membuat Amir terkejut. Ibumu sakit parah sejak kau pergi. Ia tidak mau makan, tidak mau berbicara. Kau tahu dia tidak akan bertahan lama jika kau tidak kembali, kata pamannya. Kata-kata itu menusuk hati Amir. Meskipun ia mencoba tegar, pikirannya mulai berkecamuk. Ia mencintai Nabila, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan ibunya. Ketika Amir pulang, Nabila melihat kegelisahan di wajahnya. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan lembut. Amir menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Nabila mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa cinta Amir untuk ibunya sangat besar, dan ia tidak ingin menjadi alasan Amir kehilangan kesempatan terakhir untuk bersama ibunya. Kau harus kembali, Amir. Ibumu membutuhkanmu, kata Nabila dengan suara gemetar. Amir menggeleng keras. Aku tidak bisa meninggalkanmu lagi, Nabila. Aku sudah berjanji untuk selalu bersamamu, jawabnya. Tetapi Nabila menatapnya dengan mata penuh air mata. Kau tidak akan pernah benar-benar bahagia jika meninggalkan ibumu dalam keadaan seperti ini. Pergilah, Amir. Aku akan baik-baik saja, katanya, meskipun hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Setelah perdebatan panjang, Amir akhirnya memutuskan untuk kembali ke Riyadh. Aku akan kembali untukmu, Nabila. Ini bukan perpisahan, ini hanya sementara, katanya sebelum pergi. Nabila hanya bisa mengangguk, menahan tangisnya hingga Amir menghilang di balik pintu. Setelah kepergian Amir, hidup Nabila terasa lebih sunyi. Ia kembali ke rutinitasnya, tetapi setiap sudut kota kecil itu mengingatkannya pada pria yang ia cintai. Di Riyadh, Amir mendapati ibunya dalam keadaan lemah. Ia duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Ibu, aku di sini, katanya dengan suara penuh rasa bersalah. Perlahan, ibunya membuka mata dan tersenyum lemah. Amir, anakku, akhirnya kau pulang, bisiknya. Kehadiran Amir membuat kondisi ibunya sedikit membaik, tetapi tekanan dari keluarga tetap ada. Mereka menuntut Amir untuk memutuskan hubungan dengan Nabila demi memulihkan nama baik keluarga. Di tengah kebimbangan itu, Amir hanya bisa memikirkan satu hal, Nabila. Ia sadar bahwa kebahagiaannya tidak akan pernah lengkap tanpa wanita itu. Meskipun keluarganya berusaha menekannya, ia mulai merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuktikan bahwa cintanya kepada Nabila tidak akan pernah pudar, apapun risikonya. Tapi, akankah ia berhasil melawan semua rintangan yang ada? Atau, akankah cinta mereka berakhir dalam pengorbanan terakhir? Hari-hari Amir di Riyadh penuh dengan konflik batin yang tak kunjung selesai. Setiap kali ia melihat ibunya yang semakin rapuh, hatinya terbelah antara kewajiban sebagai anak dan cintanya kepada Nabila. Keluarga Al-Faruq terus menekan Amir untuk memilih antara mereka dan wanita itu. Kau sudah mencemari nama baik keluarga dengan sikapmu yang memalukan ini, ujar ayah Amir dengan nada marah. Jika kau ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kau harus melepaskan Nabila. Amir berdiri di hadapan keluarganya, menatap wajah-wajah yang pernah ia hormati dengan rasa lelah yang mendalam. Aku tidak bisa memilih antara kalian dan Nabila. Kalian tidak mengerti betapa dalamnya perasaan ini, ucap Amir dengan suara bergetar. Namun, ayahnya tetap bersikeras. Jika kau tetap memilih wanita itu, kau tidak akan menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak akan mengakui anak yang telah mencemari kehormatan kami. Sementara itu, di kota kecil tempat Nabila tinggal, kehidupan tampak berjalan tanpa perubahan. Nabila mencoba tetap tegar, meskipun setiap hari ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Setiap kali ia berdoa, ia berharap Amir kembali. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan mereka berada di ambang kehancuran. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Amir, namun ia juga tidak bisa melupakan pria itu. Suatu malam, saat Nabila sedang bekerja, seorang wanita parubaya mendekatinya. Anakku, aku membawa kabar dari Amir, katanya dengan lembut. Nabila terkejut dan segera menghentikan pekerjaannya. Dari Amir, apa yang terjadi padanya? Tanya Nabila dengan cemas. Wanita itu tersenyum, meskipun matanya tampak penuh kesedihan. Amir meminta maaf, Nabila. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa terus melawan keluarganya. Dia telah memutuskan untuk kembali ke keluarga, dan meninggalkanmu demi kehormatan mereka. Dunia Nabila seakan runtuh seketika.
Ia merasa tubuhnya limbung, dan hampir tak bisa berdiri. Tidak mungkin, gumamnya, tangannya gemetar. Wanita itu menepuk bahunya dengan lembut. Amir mencintaimu lebih dari apapun, tapi dia harus kembali demi ibunya. Dia tidak bisa mengorbankan keluarganya untukmu. Nabila menatap wanita itu dengan pandangan kosong, lalu berbalik dan berlari keluar rumah. Ia berlari sejauh-jauhnya, tidak tahu kemana arah kakinya membawa. Semua rasa sakit yang ia coba sembunyikan kini meledak tanpa bisa ia tahan. Setiap langkah terasa seperti menambah luka dalam hatinya. Cinta yang begitu tulus kini berakhir dengan pengorbanan yang pahit. Saat ia sampai di pinggir sungai kecil yang pernah mereka kunjungi bersama, Nabila berhenti, menatap air yang tenang, dan menangis sepuasnya. Amir, di sisi lain, juga merasa hancur. Ketika ia berbalik dari keluarganya, ia merasa seperti telah kehilangan bagian dari dirinya. Meski ia kembali ke rumah, meski ibunya sudah sedikit pulih, ada kehampaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menulis surat untuk Nabila, berharap suatu hari nanti bisa menjelaskan semuanya. Aku mencintaimu, Nabila. Aku tahu aku telah mengorbankan kita berdua, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibuku dan keluargaku. Jika ada kesempatan lain untuk kita, aku akan mencapainya. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Surat itu akhirnya sampai ke tangan Nabila, namun hanya meninggalkan kesedihan yang lebih dalam. Nabila menatap surat itu, tetapi tak mampu membacanya lebih jauh. Aku tahu, Amir, aku tahu, bisiknya, air matanya mengalir deras. Semua pengorbanan itu terasa sia-sia, namun ia tahu satu hal, cinta mereka adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dilupakan, meskipun dunia telah memisahkan mereka. Dalam hati Nabila, ia masih berharap suatu hari nanti, entah bagaimana, mereka bisa bertemu lagi, tanpa beban dan pengorbanan. Tapi untuk sekarang, mereka harus berpisah.